Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Pada bahasan video kali ini kita akan membahas tentang expert system atau sistem pakar. Video ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, dan bagi teman-teman yang belum menonton atau masih belum paham, dapat melihat videonya yang terdapat pada deskripsi link video ini. Bagi yang sudah, kita langsung saja ya ke materi. Apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu definisi sistem pakar, contoh sistem pakar, human expert versus expert system, human expert problem solving, kemudian bagian-bagian dari expert system, kemudian kita akan membahas juga tentang forward dan backward chaining, kemudian pemrograman konvensional versus sistem pakar serta contohnya. Nah, definisi sistem pakar atau expert system. Sistem pakar atau expert system adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar. Jadi seorang human expert, tapi itu dalam program komputer. Jadi seperti itu sederhananya ya. Nah, apa itu pakar atau ahli atau expert gitu ya? Pakar atau ahli atau expert adalah seorang pakar atau ahli atau seorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah. Jadi pemahaman akan suatu masalah, akan suatu bidang itu sangat ahli atau sangat expert atau sangat superior gitu ya. Jadi itu adalah seorang pakar atau ahli. Kemudian ini contohnya, saya punya contoh dari sistem pakar untuk deteksi sakit gigi. Latar belakang dibuatnya sistem pakar ini adalah salah satu bagian dari kecerdasan buatan yang mengandung pengetahuan dan pengalaman yang dimasukkan oleh satu atau banyak pakar dalam satu domain pengetahuan. Jadi nanti ada yang dinamakan domain pengetahuan. Domain pengetahuan berisi apa? Berisi data-data tentang gejala sakit gigi, nama penyakitnya, dan lain sebagainya. Persoalan tersebut yang dipecahkan dalam sistem pakar adalah bagaimana cara menyusun aturan yang terdiri atas beberapa premis dan konklusi dari menggunakan mesin inference sebagai alat bantu. Jadi persoalannya yang harus dipecahkan adalah bagaimana cara mendiagnosa gitu ya, mendiagnosa dan menyusun aturan-aturan berdasarkan gejala-gejala yang dapat digunakan untuk deteksi penyakit gigi. Jadi misal ada gejala A dan B yang saling mirip, tapi ketambahan gejala C sebagai penentu apakah dia terserang penyakit A atau penyakit B. Jadi seperti itu ya. Next, tools perangkat lunak yang dikembangkan memberikan keleluasaan pada perekayasa pengetahuan untuk memasukkan himpunan aturan pada basis pengetahuan dan diperolehnya suatu solusi berdasarkan basis pengetahuan yang ada. Basis pengetahuan adalah knowledge representative. Nanti kita akan belajar juga ya. Next, jadi tujuan digunakan atau dibuatnya sistem itu apa sih? Tujuannya adalah tools perangkat lunak yang dikembangkan memberikan keleluasaan pada perekayasa pengetahuan yang dibangun dari keseluruhan komponen sistem pakar dengan tujuan agar tools yang dibuat dapat digunakan untuk memecahkan persoalan secara spesifik. Persoalannya apa? Persoalannya adalah sistem pakar untuk deteksi sakit gigi. Jadi sudah spesifik, khusus digunakan untuk mendeteksi penyakit gigi. Kalau penyakit yang lainnya nggak bisa, mulut dan lain sebagainya itu nggak bisa gitu ya. Nah, ini contoh dari human expert versus expert system atau perbandingan gitu ya, perbandingan dari human expert versus expert system. Dari segi waktu, time availability, human expert atau manusia pasti bisanya pas hari kerjanya.
Expert system setiap saat, setiap waktu, 24 jam bisa, asalkan sudah launching, domainnya bisa. Faktor geografis, manusia hanya dapat menjangkau lokasi-lokasi tertentu atau lokal, tidak mudah untuk berganti tempat gitu ya. Expert system bisa di mana saja, asal ada internet misal, asal ada perangkatnya, seperti itu ya. Faktor keamanan, human expert atau manusia tidak tergantikan. Ya, karena beda orang atau beda dokter, yang satu dengan yang lainnya sudah beda gitu ya. Kalau expert system atau sistem pakar dapat digantikan. Kemudian human expert, faktor dapat habis gitu ya kebaruannya. Human expert ya bisa cepat habis, manusia ada usianya, manusia ada umurnya gitu ya. Tapi kalau sistem tidak cepat habis. Kemudian dari segi performa, human expert berdasarkan variabel jadi perorangan. Kalau expert system konsisten, datanya yang dimasukin A ya harus sesuai dengan datanya tersebut. Kemudian dari segi kecepatan, manusia juga variabel gitu ya, atau tergantung manusianya. Expert system konsisten dan cepat. Dari faktor biaya, human expert sangat tinggi biayanya, apalagi kalau sudah beda pulau, beda kota dan lain sebagainya. Tapi kalau expert system terjangkau gitu ya. Lanjut next. Mengapa harus sistem pakar gitu ya? Karena dapat menyediakan kepakaran setiap waktu dan lokasi, seperti itu tadi yang saya jelaskan gitu ya. Jadi bisa setiap waktu, 24 jam, dimanapun berada, anytime, anywhere gitu ya. Nah, ini pun juga kita lihat, asalkan ada berangkatnya, asalkan ada internetnya, dan lain sebagainya. Kemudian mampu bekerja secara otomatis tugas-tugas rutin yang tidak dapat dipenuhi setiap saat, dan setiap ada uang ya, jadi mampu bekerja otomatis tugas-tugas rutin yang tidak dapat dipenuhi setiap saat tidak ada uang gitu ya, atau tidak ada biaya dan tidak dapat dilakukan oleh seorang pakar. Biasanya kadang kalau kita harus konsultasi ke seorang ahli atau seorang pakar pasti ada biayanya gitu ya. Kemudian lebih cepat, murah, efisien, dan handal dalam memecahkan masalah. Ini sudah pasti, adanya sistem, dibuatnya sistem pasti digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Teman-teman pun juga nanti kalau misalnya mau skripsi, mau ngambil sistem pakar juga bisa gitu ya, boleh. Next, human expert problem solving. Ini dari segi manusia gitu ya, manusia dalam mengatasi kesulitan atau mengatasi masalah. Human expert itu memiliki long term memory. Jadi long term memory ya ingatan gitu ya, ingatan jangka panjang yang dapat dibuat sebagai domain knowledge. Tapi juga seorang manusia punya short term memory gitu ya, ingatan jangka pendek untuk kasus-kasus tertentu gitu ya, untuk sebuah kesimpulan yang tertentu. Jadi seperti itu. Teman-teman mungkin bisa kalau long term memory, history, ingatan masa lalu dan lain sebagainya. Tapi kalau short term, kejadian-kejadian yang dirasa terjadi belakangan ini gitu ya, atau terjadi di saat itu. Jadi dari dua domain knowledge ini nanti dibuat sebuah atau menjadi sebuah reasoning, pandangan atau pemikiran gitu ya, yang nantinya menghasilkan sebuah advice itu semacam anjuran. Jadi advice itu semacam anjuran atau kesimpulan atau hasil dari
hasil dari kejadian-kejadian itu gitu ya. Jadi memiliki sebuah kesimpulan atau case fact gitu ya. Anjuran dari case fact dan conclusion. Jadi seperti itu. Ini pola berpikirnya manusia, seorang manusia. Dan pola ini yang nantinya diadaptasi ke dalam sistem pakar. Lanjut next, ini bagian-bagian expert system atau bagian-bagian dari sistem pakar. Ada knowledge base, ada inference engine, ada user interface, dan ada user yang menggunakan. Knowledge base berisi tentang informasi data, aturan rule, relasi antara data aturan dalam pengambilan kesimpulan. Jadi adanya di knowledge base. Pengalaman, database gitu ya, data knowledge, misal data gejala, data penyakit, aturan-aturan terhadap suatu penyakit, atau macam-macam itu ya, macam-macam kejadian-kejadian dari berbagai macam gejala yang dijadikan satu gitu ya, berdasarkan rule atau aturan. Nah, itu di sini. Inference engine berfungsi untuk menganalisa data yang ada dan menarik kesimpulan berdasarkan aturan. Jadi inference engine itu sebagai ininya reasoning gitu ya. Istilahnya reasoningnya dari seorang manusia, tapi ini lewat sistem. Inference engine menarik. Oh, berarti kalau gejala-gejala yang diinputkan seperti itu masuknya cocoknya ke penyakit A atau penyakit B. Nah, seperti itu ya. User interface berfungsi sebagai alat atau media komunikasi antara pemakai atau user dengan program. Pasti tampilan sistemnya bagaimana, itu yang namanya user interface. Websitenya gimana, aplikasinya gimana, berbasis Android atau berbasis website gitu ya. Dan yang terakhir user, si pemakainya. Lanjut next, knowledge base atau basis pengetahuan. Kita bahas satu-satu ya. Basis pengetahuan tersusun atas fakta yang berupa informasi tentang cara bagaimana membangkitkan fakta baru dari fakta yang sudah diketahui, dan basis pengetahuan merupakan representasi pengetahuan dari seorang pakar. Jadi kalau teman-teman pengen buat skripsi misal tentang sistem pakar, teman-teman harus menggandeng seorang pakar, misal dari dokter atau dari orang ahli lainnya. Pengetahuan yang disimpan dalam basis pengetahuan disimpan dalam suatu struktur data khusus yang disesuaikan dengan metode inference yang akan dipakai. Jadi knowledge-nya atau pengetahuannya disimpan di dalam basis data tertentu gitu ya, basis data tertentu yang sudah dibikin indeksnya, primernya, dan disesuaikan dengan aturan atau rule-nya. Jadi seperti itu. Inference engine, mesin inference. Definisinya apa itu mesin inference? Mesin inference adalah sebuah proses yang digunakan dalam sistem pakar untuk menghasilkan informasi baru dari informasi yang telah diketahui sebelumnya. Dalam sistem pakar, proses inferensi dilakukan dalam suatu modul yang disebut dengan inference engine atau mesin inference. Dibuatnya kapan? Dibuat ketika representasi pengetahuan atau RP pada bagian knowledge base-nya telah lengkap, atau paling tidak telah berada pada level yang cukup akurat. Maka representasi pengetahuan gitu ya atau RP tersebut telah siap digunakan. Jadi seperti itu, harus tahu knowledge base-nya dulu baru kita bikin inference-nya. Inference ini juga bisa jadi berisi tentang kesimpulan ya. Misal kesimpulan dari sebuah penyakit, oh ternyata terkena penyakit A. Jika terkena penyakit A, kalau masih bisa diobati dengan obat dokter atau obat dari apotek gitu ya, toko-toko biasa tanpa perlu ke dokter, maka biasanya ada sebuah conclusion, anjuran, advice itu tadi, anjuran, advice, harus karena didiagnosa menderita penyakit A, misal demam gitu ya,
didiagnosa menderita penyakit demam, maka harus membeli obat paracetamol di apotek terdekat, misal seperti itu. Tapi kalau demamnya sudah lebih dari 3 hari, nah itu harus ke dokter. Jadi intinya seperti itu ya, representasi pengetahuan atau inference engine itu isinya seperti itu. Nah, inference engine merupakan modul yang berisi program tentang bagaimana mengendalikan proses reasoning. Reasoning itu tadi ya, proses bekerja dengan pengetahuan, fakta, dan strategi pemecahan masalah yang digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan, berpikir dan mengambil kesimpulan. Mesin inference pada dasarnya memiliki atau memilih pengetahuan yang relevan dalam rangka mencapai kesimpulan. Mesin inferensi memulai pelacakannya dengan mencocokkan aturan-aturan dalam basis pengetahuan dengan fakta-fakta yang ada. Itu mesin inferensi. Next, inferencing dengan rules gitu ya. Inferencing dengan rules merupakan implementasi dari modus ponens yang direfleksikan dalam mekanisme searching atau pencarian. Ada 2 metode dalam kita menggunakan rules ya, rules pencarian, yaitu metode forward chaining atau data driven dan backward chaining atau goal driven. Sederhananya, forward chaining dan backward chaining adalah kalau forward chaining berjalannya maju, kalau backward chaining berjalannya mundur. Jadi forward maju, backward mundur. Nah, itu sederhananya ya. Lanjut, inferencing dengan rules, finding a rule. Bagaimana kita mengolah semua hipotesa pada rules. Jadi bagian if memberikan pernyataan benar, or atau pernyataan and dan lain sebagainya. Kemudian dapat mengecek semua rule pada knowledge base dalam arah forward maupun backward gitu ya. Proses pencarian berlanjut sampai tidak ada rule yang dapat digunakan fire atau sampai sebuah tujuan goal tercapai. Inferencing rules itu ya. Nah, forward dan backward chaining, backward pendekatan goal driven gitu ya. Goal driven dimulai dari ekspektasi apa yang diinginkan terjadi atau hipotesis, kemudian mengecek sebab-sebabnya yang mendukung ataupun kontradiktif dari ekspektasi tersebut. Jadi contohnya gini, misal kita berobat ke dokter gitu ya. Kita berobat ke dokter, terus bilang ke dokternya, "Dok, sepertinya saya terkena demam berdarah." Ininya gitu ya. Nah, dokter otomatis akan bertanya, kenapa kok Anda atau teman-teman bisa bilang kalau terkena demam berdarah gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa menyebutkan gejalanya. Gejala demam berdarah yang teman-teman tahu, misal demam, kemudian keluar bintik merah. Nah, itu kan gejala demam berdarah. Tapi kalau ke dokter harus mengecek dulu apakah memang benar Anda terkena demam berdarah atau penyakit lainnya. Dengan cara apa? Diagnosa, tes lab, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan backward chaining. Jadi hipotesanya apa atau hipotesisnya apa? Penyakit demam berdarah. Kemudian mengecek dulu sebab-sebabnya yang bisa mendukung untuk membetulkan atau membenarkan bahwa Anda terkena demam berdarah itu apa, gitu ya. Jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang sempit dan cukup dalam, maka gunakan backward chaining ini. Jadi kalau memang sudah tahu gejalanya, sudah tahu apa penyakitnya, dokter tinggal mengecek sebab-sebabnya apa. Tapi beda lagi dengan forward chaining. Anda datang ke dokter untuk periksa, gitu ya, tanpa tahu nantinya terkena penyakit apa. Bisa jadi demam berdarah atau bisa jadi kena tipes, gitu ya. Nah, dari forward chaining merupakan grup dari multiple inferensi yang melakukan pencarian dari satu masalah kepada solusi. Nah, jadi dari forward chaining, teman-teman kalau ke dokter gitu ya, dok saya ingin periksa, saya ingin memeriksakan diri dengan cara apa? Dicek
dicek suhu badan, dicek labnya, dan bisa jadi hasilnya sama-sama demam berdarah gitu ya, tapi belum tahu awal penyebabnya apa atau awal penyakitnya apa gitu ya. Jadi kalau forward itu nggak ada hipotesanya atau nggak ada penyakit yang mendukung di awal, tapi kalau backward ada penyakit yang mendukung di awal. Jadi seperti itu, sederhananya seperti itu gitu ya. Kalau nggak ngerti teman-teman bisa ditanyakan. Next, forward dan backward chaining. Jika klausa premis sesuai dengan situasi bernilai true, maka proses akan mengassert konklusi. Jadi itu tadi, kalau benar gitu ya, premisnya benar dari hipotesa, kalau premisnya benar, premis atau sebab-sebabnya benar dan bernilai true, maka ada konklusinya. Forward chaining adalah data driven karena inferensinya dimulai dengan informasi yang tersedia baru diperoleh konklusi atau kesimpulan. Kalau backward ada kesimpulannya, ada hipotesanya gitu ya, tahu penyakitnya apa, tapi dicari gejalanya, bener enggak penyakitnya memang itu, atau jangan-jangan salah, atau jangan-jangan mirip dengan penyakit yang lainnya. Jadi intinya seperti itu ya. Next, user interface atau antarmuka. User interface ini untuk finding the rules gitu ya, atau mencari rules pasti, kemudian memberikan pernyataan kepada user, menambahkan jawaban pada working memory atau blackboard, mengambil fakta baru dari suatu rule atau dari hasil inferensi. Jadi user interface ini nanti berisi tentang pertanyaan-pertanyaan, intinya seperti itu, yang harus dijawab oleh manusianya, usernya. Kemudian menambahkan fakta baru tersebut pada working memory, mencocokkan fakta pada working memory dengan rules. Jika ada yang cocok atau match gitu ya, maka akan mencari rules tersebut. Jika ada dua rules yang cocok, maka dicek dan pilih rules mana yang menghasilkan goal yang diinginkan. Jadi yang mendekati goal yang diinginkan. Jadi kalau ada dua yang cocok, dicari yang mendekati goal yang diinginkan atau yang terdekat. Lanjut, next, pembagian interface ada 4 bagian. Yang pertama, antarmuka pengisian tabel variabel, antarmuka pengisian tabel konklusi, antarmuka pengisian tabel rules, antarmuka tanya jawab. Biasanya yang pengisian tabel variabel, tabel konklusi, tabel rules ini dilakukan oleh pakar. Kalau tanya jawab adalah oleh usernya yang memakai atau pasiennya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau nomor 1 sampai 3 diisi oleh pakarnya, ahlinya, karena harus mengisi variabel, misal data penyakit, data gejala, apa yang harus dihadapi kalau terkena penyakit A, penyakit B, itu ke konklusi, dan rulesnya atau hubungannya. Lanjut, next, tabel variabel digunakan untuk memasukkan variabel list ya, seperti tadi, data gejala, data penyakit gitu ya. Tabel konklusi sama dengan tabel variabel, hampir mirip, hanya saja pada form tabel konklusi diberi keterangan apakah variabel konklusi yang diinputkan akan ditampilkan pada saat konsultasi atau tidak. Jadi intinya outputnya langsung diketahui oleh si user, si pasiennya atau tidak gitu ya saat konsultasi. Next, tabel rule gitu ya. Tabel rule digunakan untuk memasukkan basis pengetahuan. Dengan apa? Dengan penggunaan data variabel dan konklusi yang diisi melalui antarmuka pengisian tabel variabel dan tabel konklusi. Kemudian tanya jawab. Tanya jawab dilakukan proses tanya jawab antara program dan pemakai. Jadi seperti itu. Misal teman-teman menginputkan atau dari sistem memberikan pertanyaan, apakah Anda memiliki gejala panas? Apakah Anda memiliki bintik merah di tubuh dan lain sebagainya, dan si user harus menjawab. Kalau memang demam, jawab iya. Kalau memang
tidak demam ya jawab tidak gitu ya. Kalau memang ada bintik ya jawab iya, kalau tidak ada bintik ya jawab tidak. Karena apa? Dari hasil jawaban, dari hasil pertanyaan itu nanti yang akan digunakan untuk membentuk sebuah kesimpulan, membentuk sebuah jawaban. Jadi seperti itu ya, intinya seperti itu gitu ya. Jadi pengisian berbentuk menu pilihan sehingga pemakai dapat memiliki jawaban dari sekian jawaban yang tersedia. Hal ini digunakan untuk apa? Untuk menghindari kesalahan. Jadi nggak ada inputan, cuma ada pilihan ya atau tidak gitu ya. Untuk menghindari kesalahan saat memasukkan jawaban yang dapat menyebabkan kesalahan pada program pada saat melakukan proses pengecekan aturan-aturan atau knowledge-nya. Nah, user sistem pakar, siapa sih orang yang pemakai ya, pemain utama dalam suatu proyek sistem pakar gitu ya. Ada 3 yaitu domain expert, knowledge engineer, dan end user. Siapa saja itu? Domain expert, orang yang memiliki keterampilan pasti, keterampilan, skill, dan pengetahuan atau knowledge. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah khusus dengan cara-cara yang superior dibanding kebanyakan orang. Lanjut, knowledge engineer. Knowledge engineer orang yang melakukan proses desain, mengembangkan dan menguji suatu sistem pakar. Jadi teman-teman kalau seorang programmer dan lain sebagainya itu masuk ke knowledge engineer. End user dapat membantu mendefinisikan spesifikasi interface, dapat membantu proses akuisisi pengetahuan, dapat membantu proses pengembangan sistem. Ini end user. Nah, ini program konvensional versus sistem pakar, perbandingannya ya. Perbandingan antara program konvensional dengan pengembangan sistem pakar. Konvensional fokus pada solusi. Jadi kalau sistem informasi biasa fokusnya pada solusi, tapi kalau sistem pakar, ini sama-sama sistem ya. Sistem pakar fokusnya pada masalah. Konvensional terkadang programmer bekerja sendirian. Tapi kalau sistem pakar hasil kerjasama tim. Kenapa tim? Karena di dalamnya ada orang ahli. Orang ahli yang ngerti program komputer sama sekali. Dokter misal. Dokter spesialisasinya mengobati masalah. Jadi dokter spesialisasinya mengobati orang gitu ya. Jadi bukan mengobati masalah tapi mengobati orang. Nah, sedangkan programmer ya teman-teman membuat program, jadi memang kerja tim. Program konvensional sekuensial ya. Program konvensional sifatnya sekuensial. Sekuensial itu logik, berurutan, ada sebab, ada akibat gitu ya. Algoritmik gitu ya. Kalau pengembangan sistem pakar algoritmik iya gitu ya. Algoritmik juga, tapi ada langkah-langkahnya gitu ya. Ada langkah-langkahnya berdasarkan metode, yaitu tadi forward chaining atau backward chaining. Lanjut next, ini adalah contoh aplikasi sistem pakar gitu ya. Jadi sistem pakar itu yang penanganan COVID gitu ya. Cek resiko COVID-19 dan penanganannya dari rumah. Nah, teman-teman ini salah satu startup gitu ya, Halodoc yang kerjasama dengan Gojek dan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi teman-teman bisa mengecek faktor resiko di aplikasi Halodoc gitu ya, di menu cek COVID. Nah, kemudian teman-teman mengisi seluruh pertanyaan. Nah, bisa dicoba gitu ya. Kalau nggak percaya gitu ya, pasti teman-teman bisa dicoba. Jadi cara membuat aplikasi ini ya seperti itu tadi, dari pengetahuannya dokter, dari ilmunya dokter yang diterjemahkan oleh programmer sehingga bisa mendapatkan sebuah aplikasi yang user friendly, yang mudah digunakan, bisa digunakan di mana saja gitu ya, tanpa perlu mengantri ke rumah sakit gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian
ini didapatkan hasil kategori resiko rendah, sedang, dan lain sebagainya. Kemudian verifikasi resiko dengan tanya dokter berpengalaman di Halodoc. Bisa cek dokternya sendiri gitu ya, bisa cek dokternya langsung juga di Halodoc. Saya kurang paham di aplikasi Halodoc ini dia menggunakan untuk sistem chatnya sudah menggunakan versi chatbot atau masih manual gitu ya. Kalau manual berarti kan tanya jawab langsung dengan dokter, tapi kalau dengan robot chat gitu ya atau dengan robot dia sudah terdapat jawaban-jawaban yang formal istilahnya. Teman-teman tinggal lihat aja jawabannya cenderung atau chat-chatnya cenderung seperti bahasa teman-teman biasanya kalau kirim pesan ke teman atau enggak gitu ya, ada singkatan-singkatan atau tidak gitu ya. Kalau formal banget biasanya bisa jadi terkadang itu merupakan robot. Nah, jadi ini contoh aplikasi sistem bakar yang bisa kita pakai gitu ya, bisa langsung kita gunakan, bisa langsung kita install, bisa langsung kita terapkan gitu ya. Nah, harapannya nanti kalau misalnya teman-teman mau skripsi gitu ya, nggak bingung lagi, bisa nih bikin sebuah sistem bakar digunakan untuk ide skripsi. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video ini. Jangan lupa nanti ada video selanjutnya ya tentang kecerdasan buatan. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.